على نبينا محمد وعلى آله وصحبته ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الكرام، إخواني في الدين وأخواتي في الله، hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di subuh hari yang berkah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan menghambakan diri kepadanya sehingga kita bisa melakukan salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, ibadah yang sulit dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya, ibadah yang dijadikan sebagai tanda atau indikasi kejujuran keimanan seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang baru kita lakukan, salat subuh secara berjamaah bersama kaum muslimin, ibadah yang mulia ini Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita membaca risalah mukhtasarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah wa wafaqahu ila kulli khair, nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin, Asyru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. 2 kaidah telah kita baca dan telah kita terangkan, mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang pertama adalah tauhid, aslun ma tazku bihi nufus, pondasi yang dengannya seorang muslim mensucikan jiwanya. Bagaimana tidak, ma'asyarul muslimin, seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba baru Allah terima ketika dia menjadi orang yang beriman, ketika ada tauhid di dalam jiwanya. Ketika tidak ada tauhid di dalam jiwanya, maka sebesar apapun amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci di dalam mensucikan jiwa. Ketika seseorang berusaha berdiri di atas tauhid, pentauhidan yang benar kepada Allah Taala, maka dia harus selalu memegang senjata, itu adalah doa.
Doa dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai senjata orang-orang yang beriman. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membimbing jiwa kita ini kepada kebaikan-kebaikan dunia, terutama kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Nabi SAW mengajarkan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa-doa yang lain yang juga warid dari Nabi Muhammad SAW yang isinya adalah memohon bimbingan dari Allah Taala agar Allah mensucikan atau membersihkan hati kita. Kita masuk ke dalam al-qa'idatu ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga yang beliau bawakan di dalam risalah beliau. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah mata air pensucian, yaitu sumber at-tazkiyah wa ma'inuha. Karena sumber agama Islam adalah Al-Quran. Tauhid juga tidak akan kita pahami dan tidak akan kita ilmui kecuali bersama Al-Quran. Bagaimana pentingnya tauhid itu ada dalam Al-Quran. Begitu juga keterangan-keterangan tentangnya ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah sumber at-tazkiyah wa ma'inuha, dan yang akan membantu seseorang untuk mensucikan jiwanya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama beliau membawakan firman Allah Jalla wa ala surat Ali Imran ayat 163. Ali Imran 163. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber di dalam mensucikan jiwa seorang hamba, sumber mata air at-tazkiyah dan yang akan membantunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh dan sungguh di sini ada dua taukid. La disebut dengan lam tauqid. Kemudian qad masuk ke dalam fi'il madhi, maka fungsinya adalah taukid sebagai penguat. Laqad manna Allah, sungguh dan sungguh Allah telah berikan anugerah nikmat kepada orang-orang yang beriman. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulah. Nikmat yang pertama adalah, atau anugerah yang pertama adalah Allah utus di tengah-tengah mereka seorang utusan. Jadi diutusnya para nabi itu di tengah-tengah umat itu sebagai anugerah, sebagai nikmat, nabi manapun. Tapi banyak di antara umat para nabi itu justru diutusnya para nabi itu mereka menganggap itu adalah sebuah kesialan. Seperti Fir'aun la'natullahi alaih, dia mengatakan terjadinya keburukan-keburukan karena adanya Musa alaihissalam dan orang-orang bersama Musa, dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang-orang jahiliyah di masa Nabi SAW, ketika Nabi diutus dengan tengah mereka itu bertatayur bukan dengan manusia. Tatayur itu menganggap sial dan mengikat kesialan itu kepada binatang, kepada burung atau yang semisal dengannya. Ini orang-orang jahiliyah yang dilarang oleh Nabi, yang Nabi mengatakan tidak ada tatayur, kata Nabi SAW. Ternyata keyakinan-keyakinan tatayur ini sudah ada di masa dahulu, tapi mereka na'udzubillah bertatayur dengan para nabi, menganggap sial para nabi.
Jadi kesialan yang terjadi tengah-tengah mereka itu karena diutusnya para nabi itu. Dan itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Dalam surat Al-A'raf Allah katakan, kalau datang kepada mereka kebaikan-kebaikan, apa kata Fir'aun dan bala tentaranya atau sahabat-sahabatnya, qalu lana hadhihi, ini kebaikan ini berhak kita mendapatkannya atas berkat kita semua kebaikan-kebaikan ini. Qalu, mereka mengatakan, qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi kalau keburukan yang terjadi, kesialan yang terjadi, yattayyaru bi Musa, oh ini karena Musa ini dan orang-orang bersama Musa. Mereka bertatayur, menganggap sial keberadaan Musa dan orang-orang bersama Musa. Kalau tidak ada Musa, tidak akan terjadi kesialan. Itulah ibaratnya perkataan mereka. Kalau tidak ada pengikut Musa, tidak akan terjadi kesialan. Jadi mereka menganggap kesialan yang terjadi karena Musa. Begitu juga kaum Tsamud, umat Nabi Saleh, mereka bertatayur dengan Nabi Saleh, Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang membawa rahmat. Dan itu Allah katakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan. Allah katakan anugerah, tetapi justru mereka bertatayur, menganggap sial dengan itu. Walaupun ini turun kepada umat Nabi SAW, tapi seluruh para nabi tidaklah diutus oleh Allah Azza wa Jalla kecuali membawa rahmat. Tidak ada para nabi diutus tidak membawa rahmat. Karena rahmat, kebaikan Allah turunkan karena ada orang saleh. Tersebarnya amalan-amalan di satu negeri, tersebarnya kebaikan-kebaikan di satu kampung, itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menebarkan kebaikan? Yang menebarkan kebaikan orang soleh. Maka orang soleh itu sebab rahmat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi para nabi. Sebagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Kalau penduduk satu kampung, kata Allah, kalau penduduk satu negeri, kalau penduduk satu kota bertakwa, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, kata Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bertakwa? Yang bertakwa orang soleh. Siapa yang beramal? Yang beramal orang soleh. Apalagi para nabi yang amalannya tidak pernah terputus, kebaikan-kebaikannya tidak pernah terputus, tiba-tiba dianggap sial oleh orang-orang terdahulu dari kalangan umat Nabi Musa yang ingkar kepadanya, umat Nabi Saleh yang ingkar kepadanya, padahal keberadaan seorang nabi itu sebagai nikmat anugerah besar. Bahkan Allah sebut di dalam ayat ini dengan dua penguat, la satu, lam satu, qad satu. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah berikan anugerah nikmat kepada orang-orang yang beriman. Pertama, idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim. Ini yang pertama sekali. Jadi diutusnya nabi itu nikmat yang besar bagi kita. Maka pantas kita habiskan umur kita itu mempelajari sunnah-sunnah Nabi itu, karena dengannya kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, Nabi diutus. Kemudian yang kedua apa? Nabi apa yang melakukan? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Allah tugaskan yatlu alaihim, membacakan kepada umat-umatnya yang Nabi diutus untuk umatnya tadi, ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dengan apa mereka disucikan? Dengan ayat-ayat tadi.
Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, tidak hanya sekedar membacakan ayat kepada mereka, tetapi mereka mengajarkan, Nabi mengajarkan ayat-ayat tadi kepada para sahabat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini dia ma'asyarul muslimin. Jadi Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai anugerah yang besar, nikmat yang begitu agung di tengah-tengah umatnya. Kendati pun tidak seluruh umat setuju dengan diutusnya Nabi, bahkan banyak yang tidak beriman, bahkan sebagian keluarganya tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu adalah nikmat. Kemudian untuk apa diutus Nabi oleh Allah Azza wa Jalla? Agar Nabi membacakan Al-Quran kepada umatnya, agar Nabi mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Dengan itu mereka disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadilah Al-Quran itu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Kemudian beliau mengatakan fa'a'lamu ma tazku bihin nufus ma tazku bihin nafs Al-Quranul Karim. Maka seagung-agung yang akan mensucikan jiwa seseorang adalah Al-Quranul Karim. Semulia-mulia yang akan mensucikan jiwa seseorang adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan yatlu, tugas Nabi yatlu alaihim ayati. Nabi yang diutus oleh Allah itu membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab-kitab serta hikmah-hikmah kepada mereka. Maka perkara yang sangat agung yang akan mensucikan jiwa kita adalah Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita pernah meninggalkan Al-Quran. Allati huwa kitabut tazkiyati, yang mana Al-Quran itu adalah kitab yang suci. Wa manba'uha, dan sumber mata air pensucian itu. Wa ma'inuha wa masdaruha. Faman arada li nafsihi tazkiyah, barang siapa yang menginginkan kesucian untuk dirinya, falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, maka hendaklah dia mencarinya di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu banyak yang bisa kita cari ma'asyiral muslimin. Al-Quran kitabus sa'adah, kitab yang akan membawa kebahagiaan. Maka siapa yang ingin mencari kebahagiaan, cari dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surat Taha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu untuk memberatkan dirimu, untuk menyulitkan dirimu, untuk menyusahkan dirimu. Tidak. Kalau Al-Quran bukan untuk menyusahkan kita, berarti untuk membahagiakan kita. Maka siapa yang ingin bahagia, carilah dalam Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan untuk mensucikan diri kita. Siapa yang ingin suci dirinya, siapa yang ingin bersih dirinya, maka carilah di dalam Al-Quran. Falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, carilah di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mesti kita baca, kemudian kita pelajari, kita tadabburi, kita pahami, kita terapkan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Biiznillah kita akan sampai kepada orang-orang yang suci dengan Al-Quran. Suci dalam arti kata bukan berarti tidak berdosa, ma'asyarul kiram. Suci dalam arti kata bersih hati kita, ikhlas menerima kewajiban-kewajiban, ikhlas meninggalkan larangan-larangan. Kendati pun ada kekurangan-kekurangan kita pasti. Karena tidak ada Allah menetapkan kesucian bagi seseorang, tidak ada, kecuali para nabi dan para utusan-utusannya. Selain para nabi, yukhti, pasti mereka melakukan kesalahan. Tapi orang-orang yang baik itu dia tidak betah dalam kesalahan itu. Setiap dia terjerumus ke dalam kesalahan, setiap dia terjerumus ke dalam dosa, setiap dia terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan, dia segera kembali kepada Allah Azza. Kalau terkadang syaitan mengalahkan dirinya, manusiawi, tidak ada orang yang tidak bisa dikalahkan oleh syaitan. Menjadi orang suci tidak ada. Kemarin kita sampaikan waktu khutbah Jumat, para sahabat kurang apa kesolehan mereka, orang yang dijamin untuk surga oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi disebutkan dalam sebagian riwayat mereka melakukan kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Ghamidiyah, seperti Ma'ib, seperti Ka'ab bin Malik yang berpaling dari perangan Tabuk beberapa orang temannya. Ka'ab bin Malik mengatakan, tidak pernah saya tidak menyaksikan peperangan bersama Nabi. Seluruh peperangan yang dilakukan oleh Nabi saya saksikan bersama Nabi SAW, kata Ka'ab bin Malik. Kecuali aku berpaling dari satu peperangan saja, itu pun langsung dikecam oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung dikecam oleh Nabi SAW, perang Tabuk. Tapi begitu lama dirinya merasa tersiksa oleh kemaksiatan itu. Dia tidak merasa nikmat melakukan penyimpangan itu. Bahkan dia mengatakan, dunia yang besar ini begitu sempit bagiku, kata Ka'ab bin Malik. Ini orang-orang yang tanda kebaikan hati itu, kesucian hati itu ada dalam jiwanya. Bukan tidak ada melakukan dosa, tapi setiap melakukan dosa terjerumus ke dalam kemaksiatan, syaitan mengalahkan dirinya, hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Dia merasa dipecut oleh itu kemaksiatan, sehingga dia segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia yang begitu besar ini seakan-akan sempit bagi Ka'ab bin Malik. Dia menceritakan ketika itu, setiap dia masuk ke dalam masjid, Nabi tidak berbicara dengannya, karena Nabi marah kepadanya. Seluruh para sahabat tidak ada yang mau bicara dengan dia. Bagaimana tidak sempit baginya dunia ini. Bahkan disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu, setiap aku melirik kepada Nabi, melihat kepada Nabi, maka Nabi itu memalingkan pandangannya dariku. Kita tahu terkadang ada rasa lah, firasat, feeling. Walaupun kita tidak melihat kepada orang, tapi terkadang ada rasa bahwa orang sedang melihat kita. Orang yang di samping kanan kita, orang yang di samping kiri kita, walaupun kita tidak melihat, tapi kita merasa bahwa orang sedang melihat kita. Itu yang dirasakan oleh Ka'ab ini. Aku merasa Nabi melihatku, maka aku melirik kepada Nabi. Begitu aku melihat kepada Nabi, Nabi memalingkan pandangannya. Itu selalu. Tetapi setelah beberapa lama dia merasa dipecut dengan dosa, menyesal dengan penyesalan yang besar, diturunkan ayat oleh Allah Azza wa Jalla, menerima taubat dia. Dan itu Allah sebutkan, ini orang-orang yang memiliki hati yang suci itu, bukan yang tidak ada dosa, karena tidak ada yang tidak ada dosa. Tapi orang yang bersih hatinya tidak betah dalam kemaksiatan. Kalau dia terjerumus, segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menyimpang, dia tidak betah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kebersihan hati, ma'asyiral muslimin. Maka siapa yang ingin hati yang seperti itu, carilah di dalam Al-Qur'an. Baca, pahami, pelajari, terapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Qala Ibnu Abbas mengatakan, Allah ridho kepada mereka berdua. Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ibnu Abbas mengatakan, dan ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Apa kata Ibnu Abbas? Dhaminallahu, Allah menjamin, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, la yadilla, maka dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Jadi di dunia Allah berikan petunjuk kepada mereka. Karena Al-Quran ini, kenapa mereka tidak sesat di muka bumi? Karena mereka punya pelita, karena mereka punya lentera, punya cahaya. Al-Quran ini cahaya, ma'asyiral muslimin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan kepada kamu semua, wahai Muhammad dan orang-orang bersama Muhammad, kami turunkan bersamamu, kepadamu cahaya yang nyata, kata Allah Azza wa Jalla. Ibaratnya kita berjalan di malam hari, malam gelap gulita yang tidak ada bintang yang menyinar, tidak ada bulan yang menerangi. Bagaimana kita akan berjalan di malam gelap gulita? Kita tidak akan tahu mana jalan yang ada lubangnya, mana jalan yang banyak batu-batunya, mana jalan yang ada durinya. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita membawa api, membawa lilin,
Ketika kita membawa pelita, ada penerang yang kita pegang, maka akan nampak mana jalan yang bisa kita tempuh, mana jalan yang tidak bisa kita tempuh. Itulah Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan cahaya yang nyata kepadamu, kata Allah Azza wa Jalla. Dengan mempelajari Al-Quran kita mengerti yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dengan memahami Al-Quran kita mengerti yang mana yang syariat, yang mana yang bukan syariat. Dengan Al-Quran kita akan selalu dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Ibnu Abbas mengatakan, dhaminallahu, Allah memberikan jaminan, liman ittaba al-Qur'ana, bagi siapa yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Dan ini yang paling utama, ma'asyiral muslimin. Ya, karena nanti endingnya itu di akhirat, ujung-ujungnya akhirnya di akhirat. Maka tidak akan sengsara di akhirat. Faman ittaba'a hudaya, kemudian dia membaca firman Allah, faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, kata Allah, dan petunjuk yang datang dari Allah Al-Quran, fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Jadi di dunia dia tidak sesat, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, dan di akhirat dia tidak akan menjadi orang yang sengsara. Kemudian beliau mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan dalam surat Yunus 57, tadi Taha 123, kemudian Yunus 57, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, Al-Quran, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit-penyakit hati, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kalau kita perhatikan luar biasa ini. Pertama, Al-Quran adalah mau'izah yang berisi di dalamnya nasihat-nasihat, yang berisi di dalamnya bimbingan-bimbingan, yang berisi di dalamnya pendidikan-pendidikan, arahan-arahan. Wasyifa, dan Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit, baik penyakit-penyakit batin atau penyakit-penyakit lahir. Wasyifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallahi ma'asyarul kiram, siapapun yang ingin mendapatkan pelita dalam hidupnya, ingin mendapatkan cahaya dalam hidupnya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Sering kita sampaikan, sekarang alhamdulillah tempat kita tinggal sekarang ini, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan-kebaikan. Di kota yang kita tinggal sekarang ini begitu marak ilmu-ilmu yang benar disampaikan, ilmu-ilmu yang sesuai dengan sunnah disampaikan. Tinggal kita ingin belajar apa tidak, tinggal kita mau belajar apa tidak. Wallahi tidak ada lagi hujah di depan Allah. Sebanyak ini dakwah ditebarkan, sebagian daerah itu tidak ada ilmu yang disampaikan, ilmu mengajarkan mereka. Sulit bagi mereka mencari tempat mereka mengaji, terkadang 2 jam, tapi mereka tempuh itu karena mereka ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang mereka melakukan perjalanan 3 jam karena tidak ada tempat mengaji di tempat mereka, tapi mereka amalkan itu semua. Mereka mengaji, mereka semangat menuntut ilmu, begitu seterusnya. Seakan-akan kita ingat di masa dahulu bagaimana sulitnya para ulama itu mencari ilmu di masa dahulu. Ada buku Rihlatul Ulama fi Talabil Ilm, perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Ada lagi buku Rihlatul Ulama fi Talabil Hadits, perjalanan para ulama di dalam menuntut ilmu hadis. Bagaimana kesulitan mereka dalam mengumpulkan ilmu. Sekarang kita menikmati jerih payah mereka. Yang mengumpulkan ilmu itu mereka. Ilmu itu dulu tersebar di mana-mana. Di sini ada ilmu, di sana ada ilmu, di kota ini ada ilmu. Para ulama berusaha mengumpulkan ilmu yang di sini apa?
ilmu yang di sana apa, mereka kumpulkan, kemudian mereka tulis. Sekarang kita menikmati apa yang telah mereka lakukan selama ini. Maka kalau masih ada di antara kita yang tidak mengetahui agama dengan baik, terutama perkara-perkara yang bersifat fundamental dalam perkara agama, wallahi tidak ada lagi uzur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan, man balaghahu Al-Quran faqad qamat alaihi al-hujjah. Siapa yang telah sampai Al-Quran kepadanya, maka hujjah telah didirikan kepadanya. Artinya tidak ada lagi alasan. Menjadi orang sesat tidak ada lagi alasan. Menjadi orang menyimpang tidak ada lagi alasan. Tidak bisa baca Al-Quran tidak ada lagi alasan. Kenapa? Karena ilmu sudah tertebar di mana-mana. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan kitab Zadul Ma'ad ini sangat direkomendasikan juga. Ini kitab yang mencakup berbagai bidang ilmu. Ada sekitar 5 jilid kitabnya, dan ini sudah diterjemahkan. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada tarbiyah, di dalamnya ada sirah, di dalamnya ada fiqih, dan banyak perkara-perkara ilmu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kita tahu bahwa Imam Ibnu Qayyim salah satu daripada murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama mengatakan, "Lau lam yakun," kalau Ibnu Taimiyah tidak punya sesuatu yang bisa dikemukakan misalnya, kecuali Ibnu Qayyim sebagai muridnya, itu sudah menjadi cukup menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah seorang ulama besar, seorang alim di masanya, seorang mujtahid di masanya. Kalau sekiranya Imam Ibnu Taimiyah tidak punya kitab Majmu'ul Fatawa, tidak punya kitab Fatwa Hamawiyah Kubra, dan tidak punya kitab-kitab yang lain, kecuali dia meninggalkan satu murid Ibnu Taimiyah ini saja, Ibnu Qayyim ini saja, itu sudah menjadi cukup menunjukkan Ibnu Taimiyah seorang ulama besar. Dan Ibnu Taimiyah dipuji oleh kawan dan lawan, hatta orang-orang yang tidak satu paham dengannya, orang-orang yang selalu dia bantah pemikirannya, sampai-sampai mereka memuji Ibnu Taimiyah pujian setinggi langit, dan itu terbukti dalam kitab-kitab mereka. Ada sebagian menulis kita di awal-awal pembahasan, begitu dia perlihatkan permusuhannya kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dia perlihatkan permusuhannya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Di awal-awal mengatakan Ibnu Taimiyah tidak mengerti Al-Quran, mengatakan Ibnu Taimiyah tidak mengerti hadis, mengatakan Ibnu Taimiyah menyimpang. Tapi wallahi di penghujung tulisan, dan itu tulisan cukup tebal, di penghujung tulisan itu wallahi dia memuji Ibnu Taimiyah seakan-akan pujian itu tidak terbayang oleh benak kita. Saya membacanya terheran-heran. Apa kata beliau penghujungnya? Setelah dia awalnya ibaratnya direndahkan derajat Ibnu Taimiyah, akan tetapi kata beliau di penghujung kitabnya, tidak diragukan Ibnu Taimiyah itu seorang mujtahid mutlak. Subhanallahil azim. Tidak seorang mujtahid saja, tapi mutlak, mujtahid mutlak. Kalau sekiranya jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat jarum tadi dan tersisa air di jarum itu, itulah kesalahan Ibnu Taimiyah yang dia kritik itu. Dan seluruh air lautan yang tersisa itu kebenaran yang datang dari Ibnu Taimiyah. Itu orang yang begitu tidak senang dengan paham-paham Ibnu Taimiyah. Tapi ada orang di masa-masa sekarang ini, ma'asyiral muslimin, yang tidak ada sedikit pun bisa dibandingkan bagaimana dia dengan Ibnu Taimiyah. Itu seakan-akan Ibnu Taimiyah tidak ada kebaikannya sedikit pun, seakan-akan orang yang sesat semuanya. Ini ulama besar ini di masa orang ulama besar yang tidak satu paham dengan Ibnu Taimiyah, yang begitu menghantam pemahaman Ibnu Taimiyah. Di awalnya begitu keras dia kepada Imam Ibnu Taimiyah, tetapi di akhirnya wallahi dia puji dengan pujian yang sangat luar biasa. Kalaulah jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat jarum itu, tersisa air di jarum itu, itulah kesalahan Ibnu Taimiyah. Seluruh air lautan yang tersisa itu semua adalah kebenaran ilmu yang datang dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kita kenal orang yang sangat luar biasa. Bahkan di hari wafatnya disebutkan juga dalam sejarah, satu Damaskus itu menyolatkan musuh dan lawan, kawan dan lawan menyolatkan Ibnu Taimiyah, kecuali 3 orang saja.
yang sangat besar permusuhannya kepada Ibnu Taimiyah, dan dia keluar takut dibunuh oleh masyarakat ketika itu, sehingga dia tidak menyolatkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia meninggalkan banyak murid, tapi murid yang paling terkenal itu Ibnu Qayyim. Menulis juga banyak kitab, salah satu kitab yang dia tulis disebut tadi yaitu Zadul Ma'ad, kitab yang sangat direkomendasikan untuk dibaca, yang berisi di dalamnya berbagai bidang ilmu, akidah, fikih, sirah, tarbiyah, dan yang lain-lain. Dia mengatakan di dalam kitabnya, Al-Quran huwa syifa'ut tam min jami'il adwa' al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'ud dunya wal akhirah. Al-Quran itu adalah obat yang sempurna dari segala penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Penyakit badan. Jadi ketika kita sakit itu, ya, tidak ada salahnya kita berobat ke dokter, karena itu usaha kita, ikhtiar, dan Nabi merintahkan kita untuk berikhtiar. Ya, kita berobat ke dokter, diperiksa, kita minum obatnya. Kemudian di samping itu kita perbanyak membaca Al-Quran, dan setiap kita membacanya kita niatkan untuk apa? Untuk obat. Kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat-surat yang lain, dan kita niatkan untuk mengobati diri kita. Kenapa? Karena begitu kata Imam Ibnu Taimiyah, dan Allah juga mengatakan, dan Allah katakan tadi apa? Wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ibnu Qayyim mengatakan huwa syifa'ut tam min jami'il adwa' al-qalbiyah wal badaniyah. Obat-obat hati dan obat-obat badan. Karena kesembuhan itu semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Obat apapun kalau kita minum, kalau Allah tidak menginginkan kita sembuh, kita tidak akan sembuh. Tapi ketika Allah inginkan kita sembuh, maka kita akan sembuh. Begitu juga Al-Quran. Ketika Allah jadikan obat yang menyembuhkan Allah, kita hanya berikhtiar. Asy-syifa'ut tam min jami'il adwa' al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'ud dunya wal akhirah. Dan obat dari penyakit-penyakit dunia dan penyakit-penyakit akhirat. Ya, syahwat-syahwat dunia, kemudian penyakit-penyakit hati, iri, dengki, benci bukan pada tempatnya, dendam, atau yang semisal dengannya. Salah satu yang akan bisa mengobatinya biiznillah adalah Al-Quran yang selalu kita baca. Wa qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 121, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Barang siapa alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, kemudian mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar tilawahnya. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, lihat bagaimana Allah mengikat keimanan atau menyebutkan sebuah indikasi keimanan, alamatul iman seorang hamba ketika dia membaca Al-Quran dan dia berusaha membacanya dengan bacaan yang benar. Jadi orang yang beriman itu tidak bisa kosong dari Al-Quran, tidak pernah bisa hidupnya tanpa Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya kita baca di bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai Al-Quran kita keluarkan dari lemari di rumah kita hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain tidak ada. Kita mesti punya target, kita mesti punya kegiatan bersama Al-Quran. Sebelum kita berangkat bekerja, usahakan kita membaca Al-Quran agar kita mendapatkan cahaya di hari itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan wa anzalna ilaikum nuran mubina. Begitu kita pulang dari bekerja, kita letih, kabur pandangan-pandangan kita, banyaknya hiruk pikuk di muka bumi ini, kita tutup hari kita di hari itu dengan membaca Al-Quran. Alangkah mulianya seorang mukmin seperti itu.
Dia diberikan cahaya oleh Allah, dia dibimbing oleh Allah, dia dituntun oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan ulaika yu'minuna bi. Mereka yang membaca Al-Qur'an tadi membaca dengan sebenar-benar bacaan. Itulah orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan wa tilawatul kitab haqqat tilawah, dan membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan. Apa kata beliau? Takunu bi qiraatihi wa hifdhi. Pertama dia membacanya. Yang kedua dia berusaha menghafalnya. Sekurang-kurangnya ayat-ayat pendek. Ini bagi orang-orang yang dari awal sudah tidak berkecimpung di Al-Quran, orang-orang umum, maka sekurang-kurangnya ayat-ayat pendek. Dan ini disebutkan juga oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah. Walaupun orang umum, dia tetap memiliki bagian daripada menghafal Al-Quran. Kalau tidak, bagaimana dia melakukan ibadah salat kepada Allah Azza wa Jalla? Maka sekurang-kurangnya ayat pendek. Jadi pertama membacanya, kedua menghafalnya, wa fahmihi wa tadabburihi, berusaha memahaminya, berusaha mentadabburinya. Itu yang kita sebutkan juga pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Setiap di rumah kita mesti ada Quran terjemah. Kita katakan terjemah bukan untuk memahami seutuhnya Al-Quran, tidak, tapi sekedar membantu. Oh, tahu kita ini ayat bicara tentang apa, Allah bicara tentang apa, kita tahu. Kalau misalnya Allah berbicara tentang siksaan, kita tahu bahwa ini sedang sedang membaca ayat yang berkenaan dengan siksaan. Ketika Allah bicara tentang nikmat, kita tahu, sehingga kalau siksaan kita bisa berlindung, kalau nikmat kita bisa berharap. Kalau di dalamnya isi doa, kita bisa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak sekarang orang baca Al-Quran isinya doa, tetapi dia tidak ada yang diharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu bahwa dia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia sedang meminta dan dia tidak tahu sedang meminta. Kenapa? Dia tidak tahu isinya sedikit pun. Tapi dengan membaca terjemah kita tahu, oh ini ayat berbicara tentang siksaan, oh ini ayat berbicara tentang nikmat, oh ini ayat doa yang disebutkan oleh Allah Taala. Kita tahu. Tapi kalau untuk memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, tentu tidak cukup terjemahan, mesti belajar. Alhamdulillah di tempat kita ada kajian tafsir, maka ikutilah dengan baik. Ikuti dengan baik, ya, dengarkan, pahami. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan kebaikan dari situ. Wa tadabburi, kemudian dengan mentadabburinya. Kemudian dengan mentadabburinya, wal amali bih, kemudian beramal dengannya. Itu yang dimaksud dengan haqqut tilawah. Kita ulangi, orang yang diberikan Al-Quran dan membacanya dengan sebenar-benar bacaan, itulah orang yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Al-Quran itu. Diikat dan dijadikan sebagai indikasi keimanan, kejujuran keimanan seseorang kapan dia melakukan haqqut tilawah itu. Haqqut tilawah itu apa kata para ulama? Membacanya, berusaha menghafalnya, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian dia hafal. Kemudian memahaminya dan mentadabburinya dan mengamalkannya. Dan itu yang menafsirkan para sahabat. Syekh Abdul Razak hanya menyebutkan penafsiran dari kalangan para sahabat. Apa yang dimaksud dengan haqqut tilawah? Yang dimaksud dengan haqqut tilawah, membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un. Itu yang ditafsirkan oleh para sahabat dan yang ditafsirkan oleh tabi'in. Ini dia ma'asyarul muslimin, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran setiap harinya, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk itu, sehingga kita bisa dikatakan orang-orang yang mendapatkan kesucian dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber mata air kesucian dan yang akan membantu kita selalu untuk mensucikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini kajian kita ini masih ada pembahasan yang ketiga ini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sekaligus nanti kita lanjutkan kaidah yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am
ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.